Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Novia di kelas IPA. Hari ini kita akan belajar tentang pemanasan global, khususnya tentang efek rumah kaca. Nah, sebelum masuk materi, Kakak mau tunjukkan dulu nih ada gambar. Adik-adik pernah lihat gambar ini nggak? Nah, ini adalah gambar rumah kaca atau sering disebut dengan greenhouse. Rumah ini biasanya digunakan untuk membudidayakan tanaman secara maksimal. Teknologinya adalah dengan memanfaatkan bahan tembus pandang untuk menangkap cahaya matahari yang baik untuk tumbuhan. Serta bahan kaca itu akan menahan cahaya keluar sehingga akan dipantulkan kembali ke ruangan itu. Sehingga ruangan itu bisa terjaga kehangatannya. Sehingga tanaman bisa tumbuh dengan lebih maksimal. Prinsip inilah yang terjadi dalam proses penyerapan cahaya matahari oleh bumi. Ketika matahari memancarkan cahaya, sinar, dan energi panas, maka 60% dari energi itu akan diserap oleh bumi. Dipakai untuk kehidupan di bumi, oleh manusia, oleh tanaman, oleh hewan, dan sebagainya macamnya. Kemudian 40%-nya akan dipantulkan kembali ke langit. Namun dengan adanya awan dan gas-gas di atmosfer, energi panas itu akan tertahan dan dipantulkan kembali ke bumi. Sehingga energi panas itu akan menjaga suhu di bumi tetap hangat. Sehingga bisa lebih stabil ketika siang dan malam. Jadi dengan ada gas-gas dan atmosfer dan awan ini, maka panasnya itu akan menjaga ke suhu bumi agar tetap stabil dari siang dan malam. Sehingga suhu di siang hari dan malam hari lebih stabil atau tidak jauh berbeda. Nah, kalau tidak ada proses ini, kemungkinan besar suhu di bumi itu pada saat malam hari bisa mencapai minus 18 derajat Celcius. Oke, sama seperti rumah kaca tadi, fungsinya untuk menjaga energi panas keluar dari ruangan sehingga dapat memanaskan lingkungan tanah di dalam rumah kaca. Itu jugalah proses yang terjadi dalam penghangatan suhu bumi tadi, sehingga proses ini disebut sebagai efek rumah kaca. Nah, dalam zaman normal, efek rumah kaca ini sangat bermanfaat untuk kehidupan bumi. Namun, akan menjadi masalah ketika penghangatan itu terjadi secara berlebihan sehingga berubah menjadi pemanasan. Yang awalnya tujuannya penghangatan, malah menjadi pemanasan. Oke adik-adik, siapa yang masih ingat? Apa tadi yang menjadi kunci dari efek rumah kaca? Ya, jadi poin penting dari efek rumah kaca itu adalah keberadaan gas-gas rumah kaca yang berkumpul di awan membentuk selimut untuk bumi. Apa aja sih gas-gas rumah kaca ini? Contohnya itu ada gas karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur oksida, gas CFC atau klorofluorokarbon, metana, dan lain sebagainya. Nah, gas-gas ini biasanya berasal dari aktivitas makhluk hidup di bumi. Misalnya, karbon dioksida itu berasal dari pembakaran minyak bumi melalui penggunaan kendaraan bermotor. Oke, karena kita kan pakai bensin itu sebagai bahan bakar di motor kan, sementara bensin adalah salah satu contoh dari minyak bumi. Kemudian, karbon dioksida juga dihasilkan dari hasil pernafasan manusia. Atau ada sulfur oksida yang berasal dari asap pembakaran pabrik-pabrik atau dari gunung berapi. Kemudian ada gas CFC tadi itu hasil dari pemakaian AC kita sehari-hari. Dan lain sebagainya. Jadi aktivitas ini jika terjadi secara terus-menerus, maka akan menghasilkan gas rumah kaca yang semakin banyak yang menyelimuti bumi. Sehingga kalau kita pakai selimut terus-menerus, akan panas kan suhunya. Nah, seperti itu juga ketika aktivitas semakin banyak, maka gas rumah kaca yang dihasilkan akan semakin banyak sehingga selimut bumi akan semakin tebal. Nah, akibatnya suhu bumi juga akan semakin panas. Jadi, jika pemanasan terjadi dalam waktu yang sangat lama, akan mengakibatkan perubahan iklim yang sangat ekstrim di bumi atau sering disebut sebagai pemanasan global. Nah, pemanasan global ini mengakibatkan mencairnya gunung es di daerah kutub. Kemudian karena gunung es mencair, itu akan mengakibatkan naiknya permukaan air laut.
Jadi efek rumah kaca itu juga bisa mengakibatkan meningkatnya suhu air laut sehingga pulau-pulau kecil yang ada di negara-negara kepulauan kemungkinan besar akan tenggelam. Tadi karena volume air laut itu sudah meningkat gitu. Nah, jadi adik-adik pelajarannya adalah kita perlu lebih peka terhadap lingkungan kita. Kita memiliki tugas yang sama untuk menjaga kelestarian hidup di bumi. Untuk mengurangi efek pemanasan global tadi, kita bisa mulai mengurangi pemakaian kendaraan bermotor, atau kita juga bisa mengurangi kegiatan proses pembakaran sampah. Jadi sampah jangan dibakar lagi. Sampah bisa didaur ulang, atau sampah yang organik bisa dipakai untuk menjadi pupuk. Kemudian kita juga bisa mengurangi aktivitas-aktivitas yang bisa menghasilkan gas-gas rumah kaca yang lain. Oke adik-adik, sampai di situ pelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik bisa lebih paham lagi tentang efek rumah kaca. Kemudian kita bisa mengaplikasikan pelajaran ini di kehidupan sehari-hari untuk menjaga lingkungan kita lebih sehat lagi. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Sampai jumpa.